Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widih, yang Esa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Esa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Adil, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Mulia, Tuhan kami. Yang Widih, Tuhanku, Tuhanku, Tuhan kami. Pemirsa, kita jumpa lagi lewat kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga damai selalu dalam karunia yang widih. Kali ini kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Parisya, inilah High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Yang Widih, yang Esa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Esa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Adil, Tuhan kami. Yang Widih, yang Maha Mulia, Tuhan kami. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Nitya Wacana. Pada suatu hari, matahari sangat terik. Hingga akhirnya ada seekor keledai yang berjalan dengan kebingungan. Ia merasa bosan karena ia tidak memiliki hiburan. Tapi ketika ia sedang berjalan, ia melihat seekor singa di bawah pohon. Ia merasa ketakutan dan ingin cepat-cepat pergi. Tapi ia mengamati singa itu lagi. Kenapa ya? Singa itu tampak kurus dan tidak bernyawa. Dan ternyata itu adalah kulit singa yang ditinggalkan oleh pemburu. Lalu si keledai pun berpikir, kalau aku jadikan ini sebagai mainan, pasti seluruh penduduk hutan akan takut padaku. Lalu akhirnya si keledai pun menggunakan bulu dari si singa tersebut. Ketika ia sudah menggunakan bulu itu, ia lalu mendekati seluruh warga hutan hingga warga hutan lari ketakutan. Karena ia tampak gagah menggunakan bulu singa itu, ia pergi ke atas bukit dan ingin berbicara seperti singa. Tanpa disadari, ada banyak hewan yang mengintip dari balik semak-semak. Dan hewan-hewan itu pun menyadari bahwa itu bukanlah singa, melainkan keledai. Karena suaranya tidak seperti singa. Dari cerita ini, akhirnya para binatang lain pun menghampiri si keledai dan berkata, keledai, dasar ya kamu, tukang bohong, penipu.
Bisa-bisanya kamu membohongi kita semua. Mungkin kali ini kita bisa memaafkan kamu, tapi tidak lain kali. Akhirnya, keledai pun merasa malu dan ia ditertawakan oleh seluruh penghuni hutan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak pernah membohongi orang lain, karena membohongi orang lain sama dengan membohongi diri kita sendiri. Dan selalu ingat, jangan pernah menjadi orang lain, tapi selalu menjadi diri kita sendiri. Inilah cerita Nitya Wacana yang dikutip dari buku Nidya Tantri seri Manawa Tantra. Sampai jumpa di program high schooling selanjutnya. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali didampingi langsung oleh Pimret Wartam, Prof. Ide Bagus Rake Suwardana, yang akan membedah tulisannya di Wartam edisi 77 dengan tema besar Sisi Religi Walk from Bali. Nah, seperti apa teropong Hindu dalam mengantisipasi dan juga menghadapi Walk from Bali? Temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Pakailah helm untuk keselamatan. Dan bacalah Wartam untuk informasi dunia tanpa henti. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Daun lontar menjadi bunga. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching bersama Prof. Rake, Napi Orti, Prof. Becek-beceknya. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Nah, kita langsung saja kita ketahui bersama bahwa salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah, terutamanya Kementerian Pariwisata, adalah Walk from Bali, Prof. Nah, ini kan salah satu upaya untuk membantu sektor pariwisata Bali agar lebih bisa berjalan lah setidaknya, Prof. Ya. Nah, bagaimana teropong manajemen melihat program pemerintah ini, Prof? Walk from Bali. Oke, terima kasih. Saya buka masker, mohon izin. Pertama, Walk from Bali itu merupakan program dari Kementerian Pariwisata. Tujuannya apa? Agar dana atau biaya yang dikeluarkan untuk bekerja itu di Jakarta bisa beredar di Bali. Sederhananya seperti itu. Karena dalam Hindu kalau kita lihat bekerja dari manapun bisa, dimanapun, kapanpun. Ini menarik sekali, terutama ini juga untuk membantu sektor pariwisata masyarakat Bali yang paling banyak bergerak di sektor itu, Prof. Ya. Nah, untuk itu terutama kalau kita masuk dan eksklusifkan lagi dalam segi ekonomi nih, Prof. Berkaitan dengan ritual keagamaan. Nah, mungkin ada efek sampingnya atau ada gininya, Prof, dampaknya terhadap masyarakat Bali ini, Prof. Oke, selama ini kan karena akibat pandemi ini banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan tidak berpenghasilan, sehingga pelaksanaan ganja itu sudah dikatakan menurun. Kenapa? Karena mereka tidak berpenghasilan. Maka ketika ada Walk from Bali ini, meskipun sedikit tidak terlalu signifikan akan menjadikan geliat ekonomi, tapi paling tidak orang yang bekerja di industri pariwisata di daerah itu, misalkan ada 100.000 orang akan datang untuk bekerja di Bali, tentu ada geliat. Dan ketika ada geliat itu berarti orang itu punya uang kan. Siapa itu? Orang pelaku industri pariwisata yang selama pandemi ini mungkin dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Maka dia bisa melakukan iatnya, apapun yang sekecil-kecilnya. Selama pandemi mungkin dia bahkan untuk iatnya pun dia tidak punya, untuk dana untuk disisihkan untuk beriatnya pun dia mungkin tidak punya. Tapi dengan adanya Walk from Bali, maka geliat ekonomi pasti ada. Nah, jadi menurut teropong manajemen berarti ini sebuah berkah ya, Prof? Atau musibah, Prof, sebaliknya? Ini adalah, boleh dikatakan, pandemi adalah musibah. Apapun yang menjadikan terpuruknya ekonomi pasti itu musibah. Tapi di Bali itu tentu ada berkah. Nah, salah satunya Walk from Bali ini boleh dikatakan berkah.
bagi mereka yang berkecimpung di industri pariwisata. Karena kita tahu bahwa Bali 52% masyarakatnya tergantung dari industri pariwisata yang menyebabkan itu multiplier effect namanya, efek penanda. Bukan hanya yang akan berpenghasilan itu yang bekerja di industri pariwisata, tapi tempat yang lain. Misalkan pegawai hotel, dia punya uang, maka dia akan berbelanja, dia bisa menyekolahkan anaknya, kan gitu. Dia mampu beli mobil, beli motor karena dia bekerja, karena ada pekerjaan dari industri pariwisata. Jadi demikian luas akibat atau efek dari orang yang mampu bekerja, salah satunya di industri pariwisata. Ya Prof, Work from Bali, apakah dengan adanya ini bisa muncul kreativitas baru dalam hal ritual keagamaan nih Prof misalnya? Mungkin kalau secara langsung berpengaruh terhadap ritual keagamaan, Yatnya mungkin juga gimana Prof? Yatnya mungkin tidak secara langsung, tapi paling tidak begini, seperti yang saya katakan tadi, dengan dia berpenghasilan, maka dia bisa melakukan yatnya atau dapat melakukan yatnya dengan pendapatan yang dia peroleh. Dulu mungkin dia misalkan hanya tiap hari itu pakai canang ceper, mungkin sekarang mungkin pakai agak lebih tinggi, canang tangke ataupun mungkin pejati dan segala macamnya. Kalau dulu cukup dengan daksine, ini misalnya contoh, maka ada perubahan. Kenapa? Karena ada faktor ekonomi di dalamnya. Dia akan bertambah pendapatannya, tentu akan bertambah pengeluarannya, kan demikian. Yang penting berlandaskan niatnya, Ya. yang suci dan tulus ikhlas. Ya, Prof. kan niatnya itu kan pasti dasarnya adalah suci dan tulus ikhlas cari. Nah, terakhir Prof, sebagai closing statement, pesan untuk masyarakat Bali yang pastinya menjalankan langsung WFB ini bagaimana Prof? Oke, kalau WFB untuk masyarakat Bali secara langsung juga tidak, tapi bagi kan orang yang WFB Work from Bali ini orang-orang di Jakarta, orang luar Bali yang dari 9 kementerian, 14 BUMN, 25% dari pegawainya akan dipekerjakan di Bali. Mereka akan tinggalkan di hotel-hotel yang ada di seputaran Nusa Dua dan Sanur. Nah, sehingga dari sana maka orang yang dulu bekerja di industri pariwisata itu bisa bekerja di tempat itu, bisa akan bekerja yang selama ini dirumahkan, dan itulah menjadikan orang itu berpenghasilan dan segala macam. Itu yang menjadikan akan bergulir ekonomi itu. Ya, itu. Terima kasih Prof. Tentu masyarakat Bali juga dengan adanya WFB ini lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya gitu juga Ya. mungkin bisa. Selama pandemi ini banyak pelajaran yang kita peroleh. Ya. Bahwa Bali tanpa pariwisata seperti sekarang ini banyak keterbatasan, tapi ternyata dengan pariwisata kita bisa berbuat lebih. Nah, yang sekarang terpenting adalah bagaimana mensinergikan semua yang ada, yang kekayaan Bali berupa budaya maupun budaya pertanian harus disinergikan dari pariwisata. Tidak boleh dihilangkan, karena yatnya yang kita lakukan, yang kita laksanakan semuanya bersumber dari budaya dan budaya pertanian agraris. Itu. Terima kasih Prof, perbincangan kita sangat kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi ngopi singkat kita bersama Prof. Rakeswardana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Prof. Rake pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi, manik, kata-kata. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor ikan di tengah lautan? Makhluk matsya bawah air yang seluruh hidupnya dikurung oleh asinnya air laut. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya, dagingnya tetap tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu? Maka pelajaran pertama yang kita bisa petik dari seekor ikan adalah kita harus tetap menjaga jarak agar sikap kita tak tersentuh warna lingkungan. Berikut ini program Cemeti Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3 dan umat Hindu dimanapun berada, Om Swastiastu.
Dumugi serta becek dalam karunia yang widi. Kali ini spesial di tanggal Kamis 15 Juli 2021 hadir Ide Pedanda Gede Bang Buruan Manuabe Dharma Adiaksa PHDI yang akan memberikan himbauan dan wejangan kepada umat Hindu dimanapun berada. Izinkan Titiang membuka masker. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini kita akan memberikan himbauan dan wejangan langsung bersama Ide Pedanda terkait dengan ritual Nyomye Bergala COVID-19. Seperti apa ritual dan bagaimana wejangan yang akan disampaikan oleh Ide Pedanda, temukan semuanya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3, kalau kita melihat fenomena yang saat ini terjadi, pandemi COVID-19 dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, tentu ini juga perlu mendapatkan perhatian yang khusus bagi masyarakat luas dan khususnya umat Hindu Dharma dimanapun berada. Nah, sebagai awal dan pengantar, bisakah Ratu Pedanda menyampaikan wejangan singkat terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini agar umat Hindu Dharma lebih tercerahkan? Ya, Om Swastiastu, dimanapun umat Dharma berada, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang menjadi prinsip dasar adalah kita Dharma agama, Dharma negara. Demikian pemerintah dalam melanggengkan, dalam mengawal Dharma negara, bagaimana berperilaku untuk membuat rakyat yang menjadi kertek dan kemudian ekonominya berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin kalau terpapar dengan COVID-19 ini akan kita bisa melaksanakan kehidupan dengan normal kembali. Dengan demikian, saya himbau kepada umat Dharma dimanapun berada, mari kita dukung kebijaksanaan pemerintah itu dengan Dharma agama. Kita yakin mempunyai suatu keyakinan yang disebut dengan catur guru. Di antara salah satu di antaranya adalah guru Oasis. Jadi jangan menyebarkan suatu ketidakpercayaan kepada kebijakan sampai berada untuk mengambil langkah seperti ini. Bahwa COVID-19 itu memang ada dengan segala variannya. Termasuk saya yang sudah mengalami 2 minggu tidur di rumah sakit. Bagaimana tidak saya mengatakan itu tidak nyata? Mari kita beritahukan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada se-Nusantara ini, dan kepada semua manusia secara human right, bahwa mari kita ikut dengan anjuran, arahan, instruksi daripada pemerintah. Pemirsa HiTV Channel 3, tentu sebagai awal wejangan yang telah disampaikan oleh Ratu Pedanda adalah hal-hal yang menguatkan kita, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian Ratu Pedanda terkait dengan sesuluh bagi umat Hindu, terutama yang bisa diambil dari pustaka suci, kitab suci kita, kitab suci agama Hindu, yang dapat mencerminkan perilaku umat Hindu yang harus dilakukan pada saat pandemi ini seperti apa, Ratu? Kita sudah diberikan suatu bahasa kegutan yang sederhana. Dengan den awak bisa depan anak kengadanen. Nah, ini artinya apa? Jangan kita tidak paham dengan kondisi seperti ini. Kemudian kita yang mengambil kesimpulan, bahkan kemudian kita menyebar hoax. Itu tidak benar. Karena disebutkan juga yang menjadi prinsip pemikiran para sulinge, para pemuka agama, tokoh-tokoh adalah magawe sukani kang ngomlen, magawe sukani kang jagat, tak angitung laraning awak. Jadi kita membuat kebahagiaan, kesehatan orang lain, termasuk kondisi pada negara kita ini, supaya betul-betul kita mendapatkan suatu kesehatan, mendapatkan suatu kesejahteraan seperti semula.
Bayangkan mereka-mereka yang pakai relawan seperti dokter-dokter, perawat-perawat dan sebagainya. Mereka ada di depan. Berapa nyawa sudah terkorbankan? Padahal kita berpikir seperti itu. Begitu sayangnya pemerintah kepada kita. Begitu cinta kasihnya relawan secara kemanusiaan kepada kita. Marilah kita dukung dengan menyekat, mengisolir COVID-19 ini. Bahkan kita menginginkan di satu skala dan skala kita akan mengadakan satu kegiatan ritual agama, sehingga dengan itu kita bisa berharap hanya Tuhan tempat kita meminta kepada beliau. Hanya Tuhan akan mengembalikan kekuatan bergala itu dengan doa japa daripada para suligih dan para umat sedharma dimanapun berada. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Yang ini yang pertama kali Tuhan Mahanata bagai Sang Jagatnata. Yang ini yang pertama kali Tuhan Maha Esa, Esa segalanya. Om yang widi yang pertama kali Tuhan Maha Kuasa, penguasa jagat ini. Om yang widi yang pertama kali Tuhan Maha Raja, Raja tiga dunia. Pemirsa, beberapa menit lalu waktu ruang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Siadiah Parisia, salam damai Channel 3. Yang pertama kali Tuhan Maha Esa, Esa segalanya. Om yang widi yang pertama kali Tuhan Maha Kuasa, penguasa jagat ini. Om yang widi yang pertama kali Tuhan Maha Raja, Raja tiga dunia. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.